lebih dalam lagi nih. Ini di luar dari itu. Sedalam apa tuh? Hidup kalian itu harus sesuai dengan dompet gimana pun juga. Kalian gak usah pura-pura jadi orang kaya. Kalau kalian emang orang yang sederhana, ya kerja keras lah sampai kalian kaya, sampai kalian bisa memenuhi kebutuhan. Kalau teman-teman lo pada bisa beli korsikal, lo gak usah beli korsikal, lo beli aja Tupperware. Bener kan? Kembali lagi bersama kami Naja, Nada, dan Eja. Yeay! Aku 25 tahun, kesibukan aku sekarang karena ini akhir bulan yaitu menghemat. Dengan cara apa? Dengan cara pay later, guys. Kesibukanku menghamburkan uang setiap minggunya. Ya seminggu 2 kali lah belanja minimal. Oke. Orang kaya. Pertama, menurut kalian berdua, Gaya hidup gue hedon. Aku hemat. Hedon berat. Belanja. Menghamburkan uang walaupun sisa ATM 500, iya tetap harus dihabisin. Yang penting kalau ATM belum kosong tuh kita kayak nggak serak gitu ya. Berjuang sampai habis. Berjuang sampai titik darah penghabisan ATM. Menuhinnya satu kerja, yang pasti kan ada pendapatan tetapnya itu kan dari perusahaan yang sekarang nih Ayofest. Kalau pendapatan gak tetap adalah dari rekening ibu saya. Iya kayak gitu. Pertama bekerja, kedua nanti pulang kantor bekerja lagi kayak gitu. Tapi kalau masih kurang, telepon bunda. Bayar nanti. Benar sekali. Enggak, pay letter itu sistemnya tuh kayak credit card. Tapi kalau pay letter itu dia bunganya sangat besar. Kalau misalkan credit card ada yang kayak kita bisa milih 0%. Tapi kalau pay letter tuh nggak ada. Nggak tahu ya karena Kalau aku Shopee. taunya pay letter itu kayak sistem semacam credit card aja kayak gitu. Cuma mungkin dia nggak ada cardnya. Kepepet jam diskon. Misalkan ada yang nama jam 12 tuh ya, biasanya kalau 33 nih kan nanti kita 33. Ih kayak jualan gue 33. Terus kan nanti kan deadline nanti tuh ada jamnya tuh cuma kayak sampai jam 1. Tapi biasanya tuh kalau yang high demand kayak contohnya parfum, skincare gitu-gitu, mereka tuh pasti cepet habis. Nah, supaya cepet nggak makan waktu buat bayar, pakai pay letter, bayarnya di akhir bulan. Tetap aja sih sebenarnya itu pemborosan juga ya, karena kita namanya banyak ya bunganya ya. Kalau aku gara-gara aku lagi gabut waktu itu, tiba-tiba ada notif teng kayak gitu kan, aktifkan pay lettermu. Apaan tuh gitu kan. Apaan tuh? Aku coba, terus katanya kalau pakai pay letter dapat diskon ongkir gitu kan, ya lumayan. Terus aku pakai aja. Oh sama kalau Terus misalkan katanya buat hemat juga Nada. Jadi kita bisa mengatur keuangan kita maksimal. Misalnya kita pakai 300, ya udah kita pakai maksimal gitu. berarti limit gue, Enggak, jadi per bulannya aku belanja nggak akan lebih dari 300. Berarti hemat kan? kamu per bulan 300. Enggak, sekarang 1,5. Promo dulu. Pokoknya penting promo. sebenarnya enggak sih sama saya kalau baju aku kan tetap masih senang ke store kan. Tapi kalau misalkan Shopee itu tuh mostly aku tuh ngincer koinnya. Karena koinnya bisa aku jajanin lagi gitu loh. Kayak misalkan kemarin aku seharusnya kan koin itu kan 19.000, tapi karena aku punya, aku cuma bayar 9.500. 50%-nya tuh ke merchant. Oke, kalau aku iya pertama ngeliat promo dulu karena kan lumayan ya, gratis ongkir itu aku selalu tertarik gitu, walaupun 15.000 dan bunganya pun mungkin 15.000 juga gitu, tapi kan kayak seneng aja gitu ngelihatnya. Sama paling kalau iya sih kepepet, misalnya aku butuh sesuatu gitu tapi misalnya uangnya udah habis kayak gitu, minta bunda nggak dikasih, ya udah pakai pay letter. Oke, kalau aku nih gara-gara sekarang udah cashless ini, menurut aku ini jadi konsumtif banget di aku. Karena aku selalu merasa aku ada uang. Gesek pas lihat tiba-tiba udah habis 1 juta sekali keluar kayak gitu. 1-2 juta kayak gitu. Karena aku merasa kayak masih ada kayak gitu. Belum lagi kalau bukan belanja, jajan. Kalau aku jalan keluar misalnya aku punya 50.000 aku bisa pakai 2 hari. Tapi kalau misalnya sistemnya cashless kayak sekarang, kayak misalnya aku makan di kayak gitu 30.000, aku ngerasa itu tuh sedikit.
Padahal itu sangat besar gitu sebenarnya dibandingkan aku harus jalan keluar. Jadi sebenarnya ngebuat aku boros. Makanya dari itu aku udah mulai belajar nih kayak untuk selalu punya cash, apalagi Sabtu Minggu. Jadi diusahain ya seenggaknya ada gerak sedikit lah keluar kayak gitu. Jadi lebih hemat. Dan makan pun sekarang udah mulai pakai cash, nggak mau lagi debit karena boros bun. Karena aku anak masuk ke generasi cashless society, jadinya boros. Ada dong, setelah aku bekerja di sini ketemu sama teman-teman yang mungkin memberitahu apa itu investasi, aku udah mulai investasi walaupun kemarin aku narik lagi dari investasinya. Aku butuh. Jujur Li, gaji gue hanya untuk belanja. Urusan tabung menabung, mamaku udah ada. Mamaku orang kaya, aman. Oke, aku dulu jawabannya. Kalau aku enggak, investasi aku itu 20% dari penghasilan aku. Tapi untuk bayar pay later itu masih kayaknya 15% dari penghasilan aku. Dibilang nggak ada uang buat ke investasi, adanya buat ke ATM. Dan sebenarnya satu sih, aku investasi. Iya, untuk diri sendiri. Iya betul, self investment. Nggak ada nominal. Karena aku tuh yang kayak out of nowhere tiba-tiba nggak sih kayak Iya, tiba-tiba pengen terus masih ada. Ya udah pakai. Cuma sejauh nggak ini nggak pernah lebih dari aku nggak pernah lebih, 1,5. aku nggak pernah lebih dari 3 juta. Belanja itu stress relief nggak sih? Iya bener banget. Masalahnya belanja tuh stress relief. Jadi kayak ada belanja yang di store, ada yang belanja di online. Ketika di online stress reliefnya ya udah di saat itu doang. Tapi kalau ke store itu kayak lebih Iya. both of side itu bisa terjadi. Dalam artian kalau dia berpenghasilan itu menjadi salah satu good side-nya karena dia bisa bayar. Tapi kalau misalkan menjerumuskan menurutku bisa jadi karena mostly sekarang anak zaman sekarang kan belum banyak yang aware akan kayak kerja dari umur 17, 18 kayak gitu. Mereka masih ngandelin orang tua yang which is sumpah lu jangan sampai emak bapak lu yang bayar. Ya, oke, kalau aku bisa, kalau untuk aku pribadi itu menguntungkan ya karena kan kayak bisa membantu gitu. Aku bisa dapetin itu barang dan aku tapi dengan cara menyicil kayak gitu. Cuma bisa menyesatkan juga kalau bener-bener misalnya kita nggak ada uang. Kalau aku misalnya aku mau ngambil suatu barang nih, aku tuh ada uangnya gitu, tapi aku memang mau nyicil. Dan kalaupun nyicil sampai akhir cicilan tuh sebenarnya uangnya udah siap kayak gitu. Cuma aku takut aja gitu ketika aku ngambil barang ini dengan menghabiskan semua uang aku nggak bisa membeli yang lain gitu atau kebutuhan yang lain. Makanya aku nyicil. Bukan berarti misalnya aku nggak ada uangnya terus aku ngambil. Nah yang bahaya itu menurut aku ketika kita nggak punya nih uangnya tapi kita ngambil dan kita nggak tahu nih bulan depan tuh bayarnya bagaimana. Kayak gitu. Karena anak-anak zaman sekarang yang gue perhatiin ya, sorry to say banget, tapi gini, kalian itu tuh hidup nggak sesuai dengan dompet kalian, which is kalau misalkan lo mau hedon lo harus punya duit kayak gue. Bukan, sebelum menggunakan pay later pikirin baik-baik apakah ini yang kalian mau atau kalian butuhkan kayak itu. Tips dari aku, kalau misalkan nggak mampu nggak usah memaksakan karena kalau nggak mampu bayarnya atau nanti ini pusing bayar gimana, ntar malah ada gali tutup lubang lagi gitu daripada Galilah di satu lubang guys. iya gali di satu lubang.